Berjalan kaki secara tradisional, yang selama ini dianggap olahraga terbaik untuk orang tua, justru bisa berbahaya bila dilakukan tanpa penyesuaian. Resiko terjatuh meningkat, sendi semakin aus, dan jantung dipaksa bekerja lebih keras daripada seharusnya. Coba bayangkan, usia sudah melewati 65 tahun. Anda ingin menjaga tubuh tetap bugar, maka Anda berusaha berjalan setiap pagi, namun baru beberapa langkah, lutut terasa ngilu, pergelangan kaki mulai bengkak, dan nafas menjadi terengah-engah. Rasa lelah datang lebih cepat dari yang Anda duga. Bukannya sehat, justru badan terasa payah, bahkan muncul ketakutan untuk mencoba lagi. Padahal niatnya sederhana, ingin sehat, ingin tetap mandiri, ingin bisa beraktivitas tanpa membebani anak atau cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Kita akan membongkar 5 alternatif jalan kaki yang jarang sekali dibicarakan dokter. Padahal, latihan-latihan ini sangat sederhana, bisa dilakukan dari kursi di rumah, tanpa alat, dan hanya butuh beberapa menit saja. Hasilnya bisa luar biasa. Aliran darah menjadi lebih lancar, jantung terasa lebih ringan, tubuh terisi energi, dan Anda tidak perlu takut akan rasa sakit di sendi atau resiko terjatuh. Banyak orang tua di seluruh dunia merasa terjebak. Mereka meyakini bahwa berjalan adalah satu-satunya cara menjaga kesehatan jantung. Akibatnya, meskipun berjalan membuat sakit, mereka tetap memaksakan diri. Ada yang pulang dengan wajah pucat karena pusing, ada yang justru semakin sering duduk karena takut jatuh. Dan saat tubuh makin jarang digerakkan, sirkulasi darah menjadi stagnan. Pembekuan darah semakin beresiko, tekanan darah naik dan jantung pun makin terbebani. Disinilah letak kesalahpahaman yang selama ini terjadi. Jalan kaki memang baik untuk sebagian orang, tetapi tidak cocok untuk semua, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut dengan kondisi sendi, tulang, atau jantung yang lebih rapuh. Karena itu, hari ini saya ingin mengajak Anda memikirkan ulang cara kita menjaga kesehatan. Bahwa ada pilihan lain selain berjalan. Ada latihan yang lebih lembut, lebih aman, namun tetap memberikan manfaat besar bagi tubuh kita. Dan saya ingin Anda memperhatikan satu hal penting. Salah satu dari 5 latihan ini bahkan hanya membutuhkan waktu 30 detik, tetapi mampu meniru manfaat berjalan kaki selama 20 menit. Bayangkan, duduk santai di kursi ruang tamu Anda, lalu melakukan gerakan kecil, dan tubuh Anda langsung merasakan dampak positifnya. Sebelum kita masuk ke latihan-latihan tersebut, saya ingin mengajak Anda berpartisipasi. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini. Saya membaca semuanya. Jika Anda bersama saya dan siap menemukan rahasia menjaga jantung tetap kuat di usia senja, tulis angka 1 di komentar. Jika Anda masih ragu, silahkan tulis 0. Masukan dari Anda membantu saya membuat konten yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan informasi penting seperti ini. Karena apa yang akan saya sampaikan bukan hanya teori, tapi bisa menjadi langkah nyata yang menyelamatkan kesehatan Anda mulai besok pagi. Sahabat lansia yang saya cintai, mungkin sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jalan kaki adalah olahraga terbaik. Dokter, perawat, bahkan tetangga sering berkata, kalau mau sehat, banyak-banyaklah jalan. Dan memang, untuk anak muda dengan tubuh kuat dan sendi masih lentur, jalan kaki adalah pilihan yang tepat. Namun, ketika usia kita mulai memasuki kepala 6 atau 7, kondisi tubuh tidak lagi sama.
Setelah usia 65 tahun, tubuh manusia mengalami banyak perubahan besar. Sendi kita menjadi lebih rapuh karena bantalan tulang rawan menipis. Akibatnya, setiap langkah memberi tekanan lebih besar pada lutut, pergelangan kaki dan pinggul. Otot juga kehilangan kekuatannya secara alami, sehingga pergerakan sederhana bisa menimbulkan rasa nyeri. Keseimbangan pun melemah membuat resiko terjatuh semakin tinggi. Dan jangan lupa, sirkulasi darah melambat karena elastisitas pembuluh darah berkurang. Semua hal ini menjadikan aktivitas berjalan yang dulu terasa ringan, kini bisa menjadi tantangan yang berat. Sayangnya, banyak lansia merasa bersalah atau malu bila tidak bisa berjalan jauh. Ada yang memaksakan diri menyusuri jalan kompleks setiap pagi, padahal lutut sudah terasa nyeri. Ada pula yang berusaha ikut senam jalan sehat di balai warga, meski setelahnya harus duduk berjam-jam menahan sakit. Akhirnya, tubuh bukannya sehat, malah semakin lemah. Disinilah muncul apa yang saya sebut sebagai lingkaran setan berjalan kaki. Awalnya Anda bercoba berjalan untuk sehat, namun karena tubuh sudah tidak sekuat dulu, rasa sakit datang. Lalu Anda duduk lebih lama untuk menghindari nyeri. Tetapi, semakin lama Anda duduk, sirkulasi darah makin mandek, pergelangan kaki mulai bengkak, jantung harus bekerja lebih keras, dan risiko pembekuan darah pun makin meningkat. Saat ingin mencoba jalan lagi, tubuh terasa makin payah. Siklus ini terus berulang, membuat banyak lansia merasa putus asa. Sahabat, ini bukan salah Anda. Ini bukan karena Anda malas bergerak. Masalahnya ada pada rekomendasi olahraga yang tidak diperbarui. Banyak tenaga medis masih memberikan nasihat yang sama untuk semua usia. Berjalanlah lebih banyak. Padahal, tubuh lansia membutuhkan pendekatan yang berbeda. Apa yang aman dan bermanfaat untuk usia 30-an bisa jadi berbahaya bagi usia 70-an. Seorang pakar jantung dari American Heart Association yang pernah saya baca mengatakan bahwa kita harus memikirkan ulang rekomendasi olahraga bagi orang dewasa di atas 65 tahun. Yang berhasil untuk anak muda bisa membahayakan bagi orang tua. Saya, Dr. Feni, sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini. Tubuh yang menua tidak boleh dipaksa meniru aktivitas masa muda. Sebaliknya, kita perlu mencari cara-cara lebih lembut, aman, namun tetap efektif bagi tubuh kita. Dan inilah kabar baiknya. Ada latihan-latihan sederhana yang bisa menjadi alternatif jalan kaki. Latihan ini memperlancar sirkulasi, menjaga jantung tetap aktif, dan mengisi energi, tanpa membuat sendi tersiksa atau resiko terjatuh meningkat. Bahkan, beberapa di antaranya bisa dilakukan sambil duduk di kursi favorit Anda. Sebelum saya jelaskan satu persatu, saya ingin Anda mengingat hal penting ini. Menjaga kesehatan jantung tidak harus dengan berjalan jauh. Jalan bukanlah satu-satunya pilihan. Justru dengan memilih cara yang tepat, Anda bisa mendapatkan manfaat lebih besar dengan resiko jauh lebih kecil. Jadi mari lepaskan rasa bersalah jika kaki sudah tidak mampu lagi melangkah sejauh dulu. Bukan berarti Anda kalah, bukan berarti Anda lemah. Itu hanya pertanda bahwa tubuh meminta metode yang lebih bijak. Dan sekarang, mari kita mulai mengenal apa saja 5 alternatif jalan kaki yang bisa menyelamatkan jantung kita di usia lanjut. Sahabat lansia, sekarang kita mulai masuk ke bagian paling penting. Latihan alternatif yang bisa menggantikan jalan kaki, tapi jauh lebih aman untuk sendi dan jantung. Kita mulai dari 2 latihan pertama yang terbukti sederhana, bisa dilakukan siapa saja, bahkan dari kursi atau dinding rumah. Alternatif 1, pompa kaki sambil duduk. Tahukah Anda bahwa otot betis disebut oleh para ahli jantung sebagai jantung kedua tubuh? Mengapa begitu? Karena setiap kali otot betis berkontraksi, ia membantu mendorong darah dari kaki kembali ke jantung. Jika otot ini jarang digunakan, aliran darah menjadi lambat, kaki mudah bengkak, dan jantung harus bekerja 2 kali lebih keras. Latihan pompa kaki bisa dilakukan kapan saja. Caranya sederhana. Duduk tegak di kursi yang kokoh, letakkan kedua kaki rata di lantai. Lalu angkat tumit setinggi mungkin sambil ujung jari kaki tetap menempel di lantai, tahan sebentar, turunkan kembali. Setelah itu lakukan gerakan sebaliknya. Angkat jari-jari kaki sambil tumit tetap di lantai, tahan sebentar, lalu turunkan. Gerakan ini 1 siklus lengkap. Mulailah dengan 10 siklus, lalu tingkatkan menjadi 20 setiap jam bila mampu.
Jangan remehkan gerakan sederhana ini. Bayangkan, hanya dengan duduk dan menggerakkan kaki, Anda bisa meniru manfaat jalan kaki tanpa rasa sakit di lutut atau resiko jatuh. Saya teringat kisah Pak Harun, 78 tahun dari Surabaya. Ia dulu tidak bisa berjalan lebih dari beberapa langkah karena selalu pusing. Dokternya menyuruhnya jalan lebih banyak, tetapi justru membuat kondisinya memburuk. Setelah mencoba pompa kaki sambil duduk sambil menonton televisi, hanya dalam 2 minggu, pergelangan kakinya tidak lagi bengkak, tubuh terasa lebih hangat dan energinya kembali. Ia berkata dengan penuh semangat, "Saya merasa ikut aktif dalam pemulihan saya, bukan sekadar menunggu tubuh saya melemah." Kuncinya adalah konsistensi. Lakukan sedikit demi sedikit dan tubuh Anda akan mulai merespons. Alternatif 2, push up dinding. Banyak orang mengira push up hanya untuk anak muda atau atlet. Padahal ada versi yang aman dan sangat bermanfaat untuk lansia, yaitu push up dinding. Latihan ini melibatkan otot dada, bahu, lengan, dan otot inti tubuh. Semua bagian ini berperan penting dalam memperlancar sirkulasi darah di tubuh bagian atas dan membantu jantung bekerja lebih efisien. Tekniknya mudah. Berdirilah sekitar 1 langkah dari dinding yang kokoh. Letakkan kedua telapak tangan rata di dinding sejajar bahu. Jaga tubuh tetap lurus, lalu perlahan tekuk siku dan dekatkan dada ke dinding. Tahan sebentar, lalu dorong kembali ke posisi awal. Ulangi 10 kali dengan gerakan lambat dan terkontrol. Latihan ini bukan hanya memperkuat tubuh, tetapi juga memberi dampak emosional yang besar. Saat melakukan push up dinding, postur tubuh otomatis menjadi lebih tegap, pernafasan lebih dalam, dan suasana hati terasa lebih ringan. Seolah-olah beban yang menekan pundak ikut terangkat. Saya teringat cerita Bu Elina, 82 tahun dari Malang. Ia memulai dengan 5 push up dinding setiap pagi. Awalnya ia ragu, takut tubuhnya terlalu lemah. Tetapi ia bertekad mencoba. Beberapa bulan kemudian, ia sudah mampu 25 kali push up dinding setiap hari. Hasilnya, energinya meningkat, ia bisa kembali bermain dengan cicitnya tanpa cepat lelah. Dengan suara haru, ia berkata, "Ternyata tubuh saya hanya menunggu izin untuk mencoba lagi." Sahabat, 2 latihan ini, pompa kaki sambil duduk dan push up dinding, adalah langkah awal yang luar biasa. Tidak butuh sepatu olahraga, tidak butuh lapangan luas, dan tidak ada resiko jatuh. Yang dibutuhkan hanyalah niat dan kesediaan untuk bergerak sedikit demi sedikit. Ingat, kesehatan jantung tidak selalu ditentukan oleh seberapa jauh Anda berjalan, tapi seberapa bijak Anda menjaga tubuh agar tetap aktif sesuai kemampuan. Sahabat lansia yang saya hormati, sekarang kita masuk ke alternatif ketiga. Latihan ini mungkin tampak sederhana, tetapi manfaatnya sangat besar, terutama bagi Anda yang sering mengalami kaki bengkak, kesemutan, atau terasa dingin meski sudah diselimuti. Nama latihannya adalah angkat kaki sambil duduk. Kenapa latihan ini penting? Karena ketika kita duduk terlalu lama, darah cenderung mengendap di bagian bawah tubuh, terutama di kaki. Akibatnya, jantung harus bekerja keras untuk memompa darah kembali ke atas melawan gravitasi. Kondisi ini sering membuat pergelangan kaki bengkak, lutut terasa kaku, bahkan meningkatkan resiko pembekuan darah. Dengan mengangkat kaki, otot-otot besar seperti paha, bokong, dan betis ikut aktif. Gerakan sederhana ini membantu menciptakan pompa alami yang memperlancar aliran darah kembali ke jantung. Caranya pun mudah. Duduk tegak di kursi yang kokoh, perlahan angkat satu kaki lurus ke depan sampai sejajar dengan lantai. Tahan posisi ini selama 2 detik, lalu turunkan kembali secara perlahan. Ganti dengan kaki satunya. Mulailah dengan 5 kali pengulangan untuk setiap kaki. Jika sudah terbiasa, tingkatkan perlahan menjadi 10-15 kali. Ingat, tidak perlu terburu-buru. Gerakan lambat dan terkontrol justru jauh lebih efektif. Selain manfaat fisik, latihan ini juga memberi dampak psikologis yang besar. Setiap kali Anda mengangkat kaki, sebenarnya Anda sedang mengirim pesan kepada diri sendiri, "Saya masih bisa, saya masih kuat, saya masih berharga." Pesan sederhana ini bisa menumbuhkan kembali rasa percaya diri yang mungkin sempat hilang ketika mobilitas terbatas.
Saya teringat kisah Pak Wahyu, 79 tahun dari Yogyakarta. Beliau dulu merasa seperti terpenjara di kursi, jalan beberapa langkah saja sudah ngos-ngosan. Suatu hari ia mulai mencoba latihan angkat kaki sambil duduk saat menonton acara televisi. Awalnya hanya 5 kali setiap iklan tayang, tetapi seiring berjalannya waktu, jumlahnya bertambah. Setelah beberapa minggu, kakinya mulai terasa lebih hangat, bengkak berkurang, dan ia bisa berdiri lebih lama tanpa cepat lelah. Dengan suara haru, ia berkata, "Ternyata tubuh saya hanya menunggu izin untuk mencoba lagi." Manfaat lain yang sering tidak disadari adalah peningkatan kekuatan otot paha depan. Otot ini berperan penting untuk stabilitas lutut dan kemampuan berdiri dari posisi duduk. Jadi ketika Anda melatih otot ini dengan angkat kaki, sebenarnya Anda sedang mempersiapkan tubuh agar lebih mudah bangkit dari kursi, menaiki anak tangga, atau berjalan ke dapur tanpa harus selalu meminta bantuan orang lain. Ingat sahabat lansia, kemajuan tidak selalu berarti harus berlari maraton atau berjalan jauh. Kadang kemajuan itu justru hadir lewat gerakan kecil yang konsisten. Mengangkat kaki beberapa sentimeter saja bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan jantung dan sirkulasi darah Anda. Jadi jangan remehkan latihan angkat kaki sambil duduk. Anda bisa melakukannya sambil membaca buku, menonton televisi, atau bahkan sambil bercengkrama dengan cucu. Yang penting adalah konsistensi, sedikit demi sedikit, tubuh Anda akan berterima kasih dan jantung Anda akan terasa lebih ringan. Sahabat lansia yang saya cintai, sekarang kita sampai pada 2 latihan terakhir yang tidak kalah penting. Latihan ini terlihat sangat sederhana, tetapi manfaatnya sangat luar biasa, terutama bagi kesehatan jantung, kekuatan otot, serta rasa percaya diri Anda. Alternatif 4, latihan genggam tangan. Pernahkah Anda mendengar bahwa kekuatan genggaman tangan bisa menjadi indikator kesehatan seseorang? Banyak penelitian menunjukkan bahwa genggaman yang kuat berhubungan langsung dengan kesehatan jantung, tekanan darah yang lebih stabil, bahkan usia harapan hidup yang lebih panjang. Latihan genggam ini bisa dilakukan di mana saja. Anda hanya membutuhkan sesuatu untuk digenggam, misalnya bola karet, bola stres, atau bahkan handuk kecil yang digulung. Caranya mudah, genggam bola dengan kuat, tahan selama 2 detik, lalu lepaskan perlahan. Ulangi 10 kali, dan lakukan setidaknya 3 kali sehari. Mengapa latihan kecil ini penting? Karena ketika Anda menggenggam dan melepaskan, otot-otot kecil di tangan dan lengan bawah bekerja merangsang pembuluh darah agar tetap elastis. Efeknya, tekanan darah bisa menurun secara alami. Tidak perlu obat tambahan, tidak perlu peralatan mahal. Hanya dengan menggenggam, Anda sudah membantu jantung bekerja lebih ringan. Saya teringat kisah Bu Ratna, 80 tahun, dari Bandung. Ia selalu membawa bola stres kecil berwarna kuning kemanapun ia pergi. Ia meremasnya saat duduk, saat menunggu cucu pulang sekolah, bahkan saat menonton televisi. Awalnya ia hanya melakukannya untuk melawan rasa cemas. Namun beberapa bulan kemudian, ia merasakan perubahan besar. Tekanan darahnya lebih terkontrol, tangannya tidak lagi kaku karena radang sendi, dan ia merasa lebih berenergi sepanjang hari. Dengan tersenyum, ia berkata, "Setiap kali saya menggenggam bola kecil ini, saya merasa seperti menggenggam kembali kendali atas kesehatan saya." Alternatif 5, angkat kaki lurus. Sekarang, mari kita bahas latihan berikutnya, yaitu angkat kaki lurus sambil duduk. Latihan ini memang mirip dengan angkat kaki di bab sebelumnya, tetapi ada perbedaan penting. Jika sebelumnya kita mengangkat kaki sejajar lantai dengan cepat, kali ini kita menahannya beberapa detik agar otot lebih terlatih. Caranya, duduk tegak di kursi, lalu angkat satu kaki lurus ke depan. Tahan posisi ini selama 5 hingga 10 detik, lalu turunkan perlahan. Ulangi dengan kaki satunya. Awali dengan 5 kali per kaki, lalu tingkatkan secara bertahap. Latihan ini melibatkan otot paha depan atau quadriceps. Otot ini sangat penting untuk kekuatan tubuh bagian bawah. Dengan otot paha yang kuat, Anda akan lebih mudah bangun dari kursi, naik tangga, atau berjalan jarak pendek tanpa cepat lelah. Selain itu, latihan ini membantu mengurangi resiko pembekuan darah, karena darah tidak lagi mengendap di kaki saat duduk terlalu lama. Saya ingat kisah Pak Fajar, 78 tahun, dari Semarang. Setelah mengalami stroke ringan, ia merasa kehilangan semangat. Duduk lama membuat kakinya makin lemah dan ia merasa tidak ada harapan. Namun, seorang terapis memperkenalkan latihan angkat kaki lurus ini.
Awalnya ia hanya mampu menahan 3 detik, tetapi perlahan ia bertambah kuat. Beberapa minggu kemudian, ia bisa menaiki anak tangga tanpa bantuan. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Saya tidak duduk pasrah lagi. Saya merasa tubuh saya kembali hidup." Sahabat lansia, 2 latihan ini, yaitu genggaman tangan dan angkat kaki lurus, adalah bukti bahwa perubahan besar sering dimulai dari hal-hal kecil. Jangan remehkan gerakan sederhana. Setiap genggaman, setiap angkatan kaki adalah pesan pada tubuh dan hati Anda. Saya masih kuat, saya masih berarti, saya masih bisa bergerak. Tidak perlu waktu lama, tidak perlu tempat khusus. Hanya beberapa menit sehari bisa membawa perubahan besar bukan hanya bagi jantung, tetapi juga bagi rasa percaya diri dan kualitas hidup Anda. Sahabat lansia yang saya cintai, kita sudah membahas bersama 5 latihan sederhana yang bisa menjadi alternatif jalan kaki. Mulai dari pompa kaki sambil duduk, push up dinding, angkat kaki sambil duduk, latihan genggam tangan, hingga angkat kaki lurus. Semua latihan ini punya satu tujuan yang sama, yaitu membantu jantung Anda tetap kuat, menjaga sirkulasi darah tetap lancar, dan mengembalikan energi agar Anda bisa tetap mandiri di usia senja. Namun ada satu hal yang lebih penting dari sekedar gerakan fisik, yaitu pesan harapan yang terkandung di dalamnya. Setiap kali Anda menggerakkan kaki, menggenggam bola kecil, atau bersandar ke dinding untuk push up, sebenarnya Anda sedang berkata kepada diri sendiri, "Saya tidak menyerah, saya masih berjuang, saya masih berharga." Seringkali, di usia lanjut, kita merasa tubuh sudah tidak seperti dulu. Ada rasa kehilangan ketika jalan mulai lambat, ketika tenaga tak sekuat dahulu, atau bahkan ketika aktivitas sederhana seperti naik tangga terasa begitu berat. Bahkan ada yang berpikir, mungkin memang inilah akhir dari segalanya. Tapi sahabat, izinkan saya, Dr. Feni, mengingatkan Anda bahwa umur bukan alasan untuk berhenti berjuang. Saya telah melihat begitu banyak pasien lansia yang semula putus asa, tetapi ketika mereka mulai melakukan gerakan kecil secara konsisten, perubahan besar terjadi. Bengkak berkurang, nafas terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, bahkan senyum mereka kembali merekah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk meraih kembali kualitas hidup. Ingatlah sahabat, perubahan tidak harus besar. Kadang perubahan dimulai dari hal yang sangat kecil. Mengangkat tumit beberapa kali, menggenggam bola stres, atau menahan kaki lurus selama 5 detik. Tindakan-tindakan kecil ini mungkin tampak sepele, tapi jika dilakukan dengan hati, mereka adalah pondasi dari kehidupan yang lebih sehat dan penuh makna. Saya tahu sahabat, hidup di usia senja tidak selalu mudah. Mungkin ada dari Anda yang kehilangan pasangan hidup, ada yang merasa kesepian, ada yang tubuhnya sering mengecewakan. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal penting, Anda tidak sendirian. Di luar sana, miliaran lansia menghadapi hal yang sama. Dan dengan latihan sederhana ini, kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kita masih bisa bergerak, masih bisa tersenyum, masih bisa hidup dengan martabat.